Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertata di atas puji-pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi, tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau melawatnya ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah makrifat dari tahta Allah yang maha tinggi. Dan Kau memberkati seluruh kekasih-kekasih-Mu, kami yang berkumpul di tempat ini maupun di berbagai tempat yang berada di Indonesia maupun berada di berbagai benua. Mereka yang mengikuti melalui tayangan YouTube, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimanapun Kau memberkati kami yang di sini, berkatilah mereka Bapa. Engkau jangkau dengan kuasa-Mu, Engkau jangkau bagi Tuhan. Tidak ada keterbatasan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong mereka. Pertolongan-Mu turun atas mereka seperti Engkau menolong kami semua. Berkati kami semuanya, berkati rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kekuatan kuasa hadirat Allah memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama dalam ibadah. Kita menghadap kepada Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Sesi kelima akan saya sampaikan, Kristus bangkit memberikan semangat dan harapan baru. Saudara, ini sesi kelima, dan ini dalam tema ini sesi yang terakhir ini. Tapi ini pesan yang sangat penting di saat Yesus Kristus disalib. Karena apa? Di saat Dia disalib, memberikan suatu didikan atau ajaran kepada murid-muridnya. Dan setelah Dia bangkit dari antara mati, murid-muridnya diperjelas di situ. Sebab itu, saudara ikuti pemberitaan ini supaya saudara kita semua bisa menjalankan firman ini. Kalau hal ini tidak penting, tidak mungkin Tuhan Yesus Kristus langsung memberitahu kepada murid-muridnya setelah Dia bangkit. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang mengikuti untuk pembacaan yang lebih terang di sini, ya, lebih cepat, ya. Ya, silahkan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Terima kasih sampai di situ. Ini yang pelajaran sangat penting, sangat mendasar, yang perlu kita teruskan sehingga kita ini memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang sehat, segar, bugar. Amin. Saudara mau tubuh, jiwa, dan sehat, segar, bugar? Wah, saya mau banget nih. Sehat, tubuhnya sehat, jiwanya sehat, rohnya sehat. Kalau mati disediakan tempat di surga. Nah, ayat 34 ini sangat penting ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan
itu sangat penting. Yesus Kristus di saat itu tangan dan kakinya dipaku. Itu bukan sandiwara, itu kenyataan. Dan kalau saudara melihat film Yesus Kristus disalib, itu tidak seberapa film itu. Yang sesungguhnya Yesus Kristus itu saat disalib, sejarah mengatakan tidak ada sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Betul-betul telanjang, dipermalukan, di saat yang sangat pedih, penderitaan, dia digantung, disalib di tengah-tengah panas terik, matahari memancar di situ. Kalau dikatakan seperti dipanggang, seperti disate, dipanggang di tengah-tengah panas terik itu. Dengan demikian dia menunjukkan kasihnya kepada umat manusia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Coba kita baca Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, terus Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus." Terus, Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. ya saudara, sampai situ dulu. Jadi saat dia disalib, ya Bapa, ampunilah mereka. Di sini ketemu murid-muridnya yang dia juga mendengar apa Yesus Kristus katakan. Kalau kamu mengampuni dosa orang itu akan diampuni oleh Bapakmu di surga. Tetapi kalau kamu menyatakan dosamu tidak terampuni, orang itu juga tidak mendapatkan pengampunan. Di sini betapa dahsyatnya kuasa yang menyertai kehidupan kita. Amin. Betapa dahsyatnya, besarnya anugerah yang menyertai kehidupan kita. Hal pengampunan itu bicara masalah kasih, mengasihi sesama, saling mengampuni, saling memperhatikan, saling memberi arti. Ini mudah didengar. Saya katakan ini pelajaran yang sangat mendasar untuk murid-muridnya. Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saat mereka mendera Yesus, sakit saudara. Itu sakit, sekalipun Allah yang menjadi manusia, itu daging menjadi daging, firman yang menjadi daging itu pedih, nyeri. Padahal yang ditanggung kesengsaraan itu adalah kesengsaraan yang mendera Yesus, yang memukul Yesus itu. Saat ini Allah bicara kepada kita, rahasia ini untuk kita.
kalau di tengah-tengah penderitaan dia disalibkan, mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Itu dalam permohonan. Sekarang setelah dia bangkit, memberikan damai sejahtera setelah murid-muridnya sukacita, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Pengampunan membuat, ini pengampunan harus ikhlas, tulus, memberkati. Setelah mendoakan berkat pengampunan, saudara juga melupakan semua kejahatan orang itu, dilupakan. Yang saudara lihat adalah kebaikannya. Tidak mungkin kalau manusia tidak ada yang baik dalam hidupnya. Nikmati, renungkan yang baik dalam hidup orang itu. Aku pernah ditolong orang ini, aku telah diberkati orang ini. Itu yang diingat. Sementara kesalahannya yang menyakitkan hatimu, merugikan hidupmu, diampuni, dihapus dengan darah Yesus Kristus. Ini berkat bukan untuk orang tua saja, tapi untuk siapapun yang ingin masuk surga. Hendaklah saling mengampuni. Amin. Karena apa? Kalau tidak mengampuni, ini ada rahasia lagi di sini. Rahasia apa? Markus pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26. Kita baca dulu di sini. Ini rahasianya itu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin, saudara. Saudara mengamini ayat ini firman. Kalau kamu mau berdiri berdoa, mau berlutut, mau bersila berdoa, baik di gereja maupun di rumah maupun di gubuk, ingat, aku sangat pedih hatiku terhadap sesamaku ini. Aku tersinggung, aku dirugikan aku. Saudara saat itu, kalau jujur, bisa nggak berdoa? Bisa nggak berdoa? Yang tadinya saudara bisa memuji Tuhan, bisa berbahasa roh, bisa nggak? Tidak bisa, saudara. Pernahkah saudara mengalami? Kalau saudara belum pernah mengalami, saya pernah mengalami. Padahal bukan saya yang dirugikan, bukan saya yang dibuat untuk sengsara. Gembala saya saat itu, saat membangun pelayan diakonia di Sananggelaga itu, siapa saja yang membuat ini sengsara. Saya itu untuk mendoakan berat sama orang. Dan saya itu kan puasa, biasanya bisa berbahasa roh, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berbahasa roh itu penting enggak? 1 Korintus pasal 14 di sana katakan, barang siapa berbicara dalam bahasa roh itu berbicara kepada Allah. Saat itu rohmu yang berdoa dengan keluhan-keluhan, ucapan-ucapan yang tidak bisa dipahami oleh manusia sekitarnya, tetapi rohmu menjerit, mengutarakan kepada Allah, sementara jiwamu diam. Rohnya yang berdoa. Nah, saat itu saudara bisa sukacita, diangkat oleh Roh Kudus di situ, diberikan roh sukacita. Jadi rahasianya supaya kita tetap sukacita, mengampuni sesama dengan ikhlas, dengan tulus. Karena apa? Kalau kamu mengampuni sesamamu, kamu akan diampuni oleh Bapakmu di surga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni,
kamu juga tidak akan diampuni. Nah, kalau kamu mengampuni, ayat yang ke-23, 24 Markus ini ya, udah naik itu. Silakan baca lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kalau Bapakmu di surga mendengar dan memberikan, dan kamu mengucap syukur dalam hal ini, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Apakah ada di antara saudara yang tidak bisa mengampuni sesama? Ada yang masih disimpan kesalahan sesamamu, temanmu? Apakah ada? Kalau ada, lepaskan pengampunan. Setelah dilepaskan pengampunan, berkati, doakan berkat untuk mereka, diberkati. Kalau saudara, kita memberkati umat Tuhan, milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Manusia itu milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Tuhan yang membentuk, gambar wujud Allah. Saudara memberkati, yang punya itu tidak mau kehilangan budi. Allah yang akan membalas. Jadi kalau saudara berbuat baik kepada sesama, sudah mengampuni dan memberkati secara finansial, dan orang itu tidak tahu berterima kasih, Bapakmu yang di surga itu yang memperhatikan apa yang kita lakukan. Amin. Jadi di antara pengampunan dan berbuat baik itu menyatu, pengampunan dan mengasihi. Yesus Kristus mengampuni karena mengasihi. Apa sebabnya sampai sedemikian besarnya? Yang bisa mendapatkan pengampunan itu satu, manusia yang dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah sendiri. Kalau manusia berdosa, masih ada pengampunan. Kalau malaikat melanggar, sudah tidak ada pengampunan. Dicampakkan, tidak ada pengampunan. Itu malaikat. Kalau manusia berdosa, minta ampun, ada pengampunan. Nah, saudara, kita maju lagi sekarang. Mengenai pengampunan sangat penting, hendaklah kita jalani. Sekarang murid yang menjalankan ini mengenai pengampunan. Kisah Rasul pasal 7. Wah, ini pasal 59 sampai 60. Ini Stefanus ya. Silakan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Ya, ini Stefanus, murid dari Yesus Kristus. Saat itu dianiaya. Sponsornya di situ ada, yang gagah, namanya Saulus. Saulus itu ketuanya di situ. Saudara, ini Saulus itu kerjanya apa sebelum dia bertobat? Menganiaya orang-orang yang percaya pada Kristus. Stefanus ini berdoa, menyerahkan nyawanya. Setelah itu, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampuni mereka. Ini juga di tengah-tengah penderitaan dia, dilempari batu. Saudara, kalau kita mengalami sedemikian,
jiwa kita, perasaan kita, kondisinya seperti tekan, dilempari batu. Kalau saudara bisa katakan, Bapak, ampunilah dia, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Ampuni dia. Ini firman mendasar untuk membentuk iman yang teguh, pengharapan dan kasih pada Bapa surga, supaya ada kekuatan menyertai kita. Lepaskan pengampunan. Nah, sekarang kita akan membaca mengenai hal pengampunan. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini hal pengampunan. Silakan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Jadi Matius pasal 18 ayat 21 mulai sampai ayat 35 ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, terus? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Terus? Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Al-Ghusl sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, kita sering mendengarkan kisah ini. Ini diingatkan untuk kita. Kalau dosa dengan sesama kita, ya, saya salah dengan Sabta misalnya, itu nilainya 100 dinar. Sementara Sabta itu bersalah kepada Allah itu berapa? 10.000 talenta. 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. 1 talenta itu. Jadi dikalikan berapa itu? Ini kalau kita renungkan, kesalahan sesama kita terhadap saya salah dengan Pak Cheng Un, dengan yang lainnya, itu nilainya cuma 100 dinar. Sementara saya sendiri
punya salah kepada Tuhan itu bernilai 10.000 talenta. Minta ampun kepada Tuhan, dihapus itu. Ini kan kisahnya seperti itu, dihapus. Nah, sementara hamba itu keluar dari rumah tuannya itu sukacita. Nah, setelah ketemu dengan temannya itu punya hutang berapa? 100 dinar. Diapakan? Bayar hutangku. Langsung temannya dicekik. Kalau enggak, tak bunuh kau, masukkan penjara. Betul-betul dimasukkan penjara temannya. Padahal hamba itu sudah mendapatkan kemurahan pengampunan berlipat-lipat, berjuta-juta kali lipat. Temannya yang minta ampun, punya hutang 100 dinar, tidak diampuni, tidak diberi kesempatan untuk mencari uang yang 100 dinar itu. Kalau misalnya hamba yang mendapatkan kelepasan, pembebasan hutang 10.000 talenta itu, membebaskan, dia merdeka. Merdekanya bagaimana? Ya oke, tak ampuni, udah tak bebaskan hutang, tidak usah nyarutang. Dia diam-diam, tapi kan teman-teman melihat bahwa dia hutangnya 10.000 talenta sudah dihapus oleh tuannya. Nah, kalau kita menerima pelajaran ini, kalau nanti kita ini punya teman, kita punya masalah dengan kita, teman kita minta ampun, hendaklah kita melepaskan pengampunan dengan betul-betul tulus, ikhlas. Saudara mau mengampuni sesama? Saudara percaya dosa-dosamu sudah dihapus? Mintalah pengampunan 10.000 talenta. Itu dihapus. Jadi karena 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. 1 talenta itu. Ini kita ini diajak untuk mengintrospeksi diri. Adakah aku menyimpan kesalahan sesama? Adakah aku benci dengan sesama? Ini menyangkut masalah perasaan, harga diri, rasa sakit kalau disakiti sesama. Lepaskan pengampunan, karena Bapa kita yang di surga sudah mengampuni kita. Ini didikan ajaran yang Yesus Kristus berikan saat dia digantung di kayu salib. Kalau saudara katakan, saya tidak bisa melepaskan pengampunan, aku sangat dirugikan, usahaku hancur karena orang itu. Misalnya saudara bilang begitu, Yesus Kristus lebih dari itu. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, dipanggang di teriknya matahari. Udah pedih, kepalanya mahkota duri, cambukan yang sangat apa? Sangat pedih karena dagingnya terserpe-serpe. Cambuk tertarik, dagingnya itu muncrat, darah muncrat, dagingnya itu ikut. Makanya Yesus Kristus katakan, inilah tubuhku, makanlah, menjadi makanan sejati. Inilah darahku. Jadi sebelum dia itu disalib, udah ngerti, udah melihat, karena dia itu Allah. Melihat itu nanti seperti itu, dagingnya terserpe-serpe. Kalau dia makan dan minum, makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, itu pribadi Kristus.
Jadi kalau dia melepaskan pengampunan, nah saya untuk diajar untuk mengampuni itu, ya tadi berat saudara, berat. Tapi kalau kita melihat betapa pedihnya, betapa beratnya, kakinya dipaku, tangannya dipaku. Orang kalau zaman sekarang kena paku sedikit saja langsung lari ke dokter, takut tetanus. Ini pelajaran untuk kita. Memang untuk orang itu melepaskan pengampunan, kalau tidak dengan tulus ikhlas, masih ada yang ini berat dalam hati, dalam rasa. Kalau orang itu sudah tidak punya rasa, Yesus itu di Kalvari, Bapa ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ampuni dia. Kalau Stefanus berdoa gimana? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Melepaskan pengampunan. Saudara, ini kebenaran firman. Ini rahasia masuk surga. Makanya didikan contoh di Kalvari, dia bangkit, murid-muridnya, dan kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yesus katakan, jelas belum apa pelajaran itu diberikan? Diperjelas di situ. Tapi kalau kamu berkeras hati tidak akan mengampuni, orang itu tetap ada dosanya, dan kamu sendiri tidak akan diampuni. Sekarang milih yang mana? Milih mengampuni. Kita baca lagi ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18. Ya, Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Amin, Dan saudara. siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. saudara percaya sudah pindah dari gelap kepada terang? Amin. Coba ulang lagi ayat ini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Kita dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Amin. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Terus, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. iya terus. Demikianlah kita tahu kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau mengampuni orang yang menyakitkan kita, seperti kita ini menyerahkan nyawa. Wong yang salah itu sana, yang merugikan kita itu mereka. Kok kita suruh mengampuni? Seperti menyerahkan nyawa kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. wajib, saudara. Wajib menyerahkan nyawa, artinya mengasihi, melepaskan pengampunan kepada sesama. Ini supaya bisa apa? Roh Kudus yang membangkitkan Kristus itu masuk dalam diri kita. Roma 8 ayat 11 itu. Roh Kudus yang memampukan kita. Terus,
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, puji Tuhan. Ini lebih jelas lagi diperjelas. Kalau betul-betul kamu sudah mengampuni. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi ayat 17 ini menjadi bukti kalau kamu betul-betul sudah mengampuni saudaramu. Sekarang saudaramu yang kamu ampuni ini kekurangan makan, kekurangan kondisi kebutuhan kurang. Bagaimana? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita, yang kamu ampuni tadi menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang merugikan kita, menyakitkan kita, itu betul-betul berat, seperti menyerahkan nyawa. Paling enggak nanti kalau ketemu orang itu melengos, padahal saudara mengasihi. Bagaimana? Saudara sudah mengasihi, memberkati, ketemu dengan orang yang urusan dengan saudara itu, orang itu tidak menyambut baik, tapi melengos mukanya, raut mukanya, merengut dan sebagainya. Bagaimana? Seperti menyerahkan nyawa, diinjak-injak. Ini yang dialami Stefanus. Stefanus mengasihi, memberitakan Injil kerajaan surga diberitakan supaya mereka selamat. Stefanus dilempari batu. Klimaknya Stefanus katakan, Bapak, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, ampuni mereka. Ini kalau saudara, Roh Kudus bertanya kepada saudara, bagaimana pelajaran ini berat atau ringan? Bagaimana? Berat kalau secara akal kita, tetapi di dalam Yohanes ini mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Betul-betul mendasar. Kalau kamu betul mengasihi, mengampuni, itu loh, saudaramu kekurangan, berilah dia. Rasanya pedih. Memang pedih karena dipukul, langsung dikasih apa itu? Anggur asam itu. Pedih. Dipukul. Belum lagi dipaku tangannya, kakinya itu. Menderita. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, Stefanus bilang apa? Aku melihat langit terbuka, Yesus Kristus berdiri di samping Allah, tahta Allah. Kalau kita rela mengampuni ikhlas, tingkap-tingkap langit terbuka untuk kita. Amin. Ini loh, pelajaran ini berat, saudara. Terus terang kita katakan berat, memang abot. Mengampuni orang yang menyakiti hati. Coba anak-anak muda, berat enggak mengampuni seperti ini? Yang betul-betul saudara dirugikan, disakiti, berat enggak? Tetapi di dalam Roma 8 ayat 11, kita baca lagi di sana. Roma 8 ayat 11. Silakan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi yang memampukan itu Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang membangkitkan tubuh Kristus yang sudah mati, dikubur 3 hari 3 malam. Hari ketiga dihidupkan. Jika Roh Kudus itu diam di dalam kamu, Dia juga akan membangkitkan tubuhmu yang panah itu, tubuhmu yang tidak mampu itu, hidup yang tidak mampu itu, akan dihidupkan, akan dimampukan menghadapi situasi kondisi apapun. Roh Kudus ajar aku untuk melepaskan pengampunan. Roh Kudus ajar aku untuk mengasihi. Amin. Jadi minta Roh Kudus ajar aku. Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Setelah itu Roh Kudus juga akan menghidupkan usaha kita, pekerjaan kita, ekonomi kita. Apa yang kita kerjakan, Tuhan akan menghidupkan. Ekonomi kita akan dihidupkan oleh Tuhan. Ini roh yang maha besar, Roh Kudus yang tak terbatas. Di tempat ini Dia ada, di ujung bumi sana Dia ada. Di mana ada orang yang percaya pada Kristus dengan segenap hati, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus mendidik dalam situasi kondisi apapun. Roh Kudus yang menjadi peranan utama. Amin. Amin. Ini ibadah kita mengandung janji. Itu 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Kita baca di sana. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dari ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Terus itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, terima kasih sampai di situ. Jadi ibadah itu Roh Kudus yang menuntun kita. Kalau Ibrani pasal 11 ayat 6 kata, kalau kamu datang kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, percaya Tuhan itu ada, dan Tuhan itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Di dalam Malaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18 di sana katakan Tuhan itu memberikan perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan tidak. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pasti ada bedanya. Imannya teguh kalau ibadah, pengharapannya terarah kepada Bapa Surgawi, dan kasihnya terarah pada Bapa Surgawi dan terhadap sesama. Ibadah hari ke-7 Tuhan memberkati, artinya pas ibadah khusus untuk datang pada Tuhan, itu Tuhan menyediakan berkatnya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 tadi, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu hari esok, lusa. Hidup yang kekal di akhirat itu disediakan surga di sana oleh Yesus Kristus. Itu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7. Aku datang pada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus
dan dosanya dihapus di situ. Setelah dosanya diampuni dan mengampuni sesama. Jadi tidak berhenti. Setelah mendapatkan pengampunan juga mengampuni sesama. Setelah melepaskan pengampunan juga, kalau temanmu itu, saudaramu kekurangan, uluri dia, beri dia. Amin. Amin. Itu kasih. Jadi pelajaran yang kita dapatkan dari tema yang katakan Kristus bangkit, memberikan semangat dan harapan baru. Kalau firman ini diterapkan, dihidupi, dijalani, kita ini mendapatkan langit terbuka, pintu kemurahan terbuka, tercurah dalam kehidupan kita, seperti yang dialami Stefanus. Amin. Tingkat-tingkat langit terbuka sampai Stefanus itu dalam penderitaannya. Langit terbuka, Yesus berdiri di sebelah tahta Allah. Melihat dia. Karena apa? Kasihnya tulus, mengasihi sesama, mengampuni. Jadi kalau udah mengampuni, jangan ingatnya lagi. Wah, kamu dulu seperti ini, menyakitkan aku, merugikan aku, uangku kamu bawa, dan sebagainya. Kalau udah mengampuni, Tuhan terima kasih. Dosaku yang begitu banyak engkau menghapuskan. Dialah temanku juga engkau beri kesempatan untuk hidup, menikmati kasih Tuhan. Amin. Jadi nanti kalau saudara sudah mengampuni dan orang yang saudara ampuni itu masih melengos padahal dia merugikan saudara, saudara katakan, terima kasih Tuhan, engkau sangat mengasihi aku. Amin. Bisa ya? Ya, belajar. Haleluya. Saudara sangat diberkati. Kita nyanyikan pujian sebab dia hidup. Dia itu menyertai kita, saudara. Kita angkat tubuh Tuhan, imani apa yang kita rasakan saat ini, yang kamu alami saat ini. Percaya Yesus Kristus mati menanggung semuanya itu, kesesakan, penderitaan, memikul dosa-dosa telah dihapus. Nomor satu, dosa-dosamu sudah dihapus. Itu kekuatan Allah mengalir dalam hidupmu. Dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci, maha sempurna Engkau Bapa. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita yakini, kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu, saudara dan kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali.
tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.